Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Selamat datang pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Saya Yeni Ratna Suminar, kembali bersama Anda dari program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai komunikator dan komunikan. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam proses komunikasi kita bisa mengenal tentang komponen komunikasi. Ya, masih ingat apa saja komponen komunikasi? Ya, betul sekali. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, media, feedback, dan efek. Ini adalah hasil kalau kita menggunakan paradigma Lasswell. Masih ingat ya? Who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Nah, kita tidak akan membahas tentang paradigma Lasswell, tidak juga membicarakan tentang semua komponen komunikasi, tapi yang akan kita dalami pada kesempatan ini adalah tentang komunikator dan komunikan. Baik, yang pertama, komunikator. Ya, komunikator adalah pengirim pesan, betul. Ya, kita seringkali menyebutkan dia komunikator, atau dalam peristiwa komunikasi yang sedang kita alami bersama, biasanya saya disebut sebagai komunikator dan Anda sebagai komunikan. Nah, sekarang kita mau membicarakan komunikator, ya. Atau komunikator bisa juga disebut orang yang menyampaikan rangsangan atau stimulus. Betul sekali. Nah, saudara sekalian, bagaimana komunikator yang baik itu seperti apa? Atau apa sih yang disebut dengan komunikator yang baik? Komunikator yang baik biasanya dengan sebutan kredibilitas komunikator. Apa yang dimaksud dengan kredibilitas komunikator? Adalah seperangkat persepsi dari komunikan, dari khalayak, dari audiens tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh komunikator. Jadi bagaimana persepsi saudara sekalian terhadap komunikator? Itulah kredibilitas. Pertanyaan saya, apakah kredibilitas itu nyata adanya? Belum tentu, ya. Karena persepsi khalayak, persepsi komunikan mengenai komunikator belum tentu benar. Tapi harusnya itu menjadi nubuat yang dipenuhi sendiri atau self-fulfillment prophecy. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau seseorang komunikator dikatakan kredibel, itu seperti apa? Nah, Anda bisa mencoba berpikir, kalau mau melihat saya orang yang kredibel, menurut Anda seperti apa? Nah, misalnya punya keahlian, ya, nah seperti ini. Jadi orang yang disebut kredibel pertama adalah karena expertness, karena keahliannya. Nah, Anda bisa boleh tanya, kalau misalnya seorang dokter berbicara, dia menjadi komunikator untuk pasiennya, kredibel nggak? Kredibel dong. Kenapa? Karena dia seorang dokter yang lulusan dari fakultas kedokteran. Ya, jadi pendidikan bisa jadi merupakan sumber dari kredibilitas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Ya. Kepercayaan itu adalah bagaimana khalayak atau komunikan merasa nyaman, merasa percaya, merasa dibuat mendapatkan kejujuran dari komunikatornya. Itu adalah kepercayaan. Baik, mari kita lihat saja satu persatu ya. Jadi keahlian tadi sudah, ya. Atau kita lihat lagi ini. Dinilai dari kecerdasannya, kemampuan, kemudian pengetahuannya, dan dari pengalaman. Itu adalah dilihat dari expertness yang pertama. Yang berikutnya adalah kepercayaan. Yang komunikator berkaitan dengan watak atau karakter diri seseorang. Jujur, sabar, tulus, adil, itu adalah bagian dari orang bisa percaya. Saya misalnya akan percaya pada seorang dokter karena dia bicaranya jujur, bahkan memperlihatkan sumbernya, misalnya penyakit saya tuh ini sesuai dengan kajian yang dia lihat dalam buku textbook, bahkan textbooknya diperlihatkan, atau misalnya dia merujuk sebuah artikel dari sebuah jurnal.
dia buka webnya dan dia perlihatkan, itu adalah bukti dari kepercayaan saya pada dia. Atau misalnya dari kesabarannya dia untuk memeriksa saya, pertemuan pertama belum bisa mendiagnosa, pertemuan kedua, ketiga, dari kesabarannya itu dan dari pencarian sumber-sumber itu kita bisa tahu bahwa dia orang yang bisa dipercaya, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah seorang komunikator dikatakan kredibel ketika dia memiliki unsur dinamis. Yang dimaksud dengan unsur dinamis adalah ekspresi fisikal dari komitmen psikologis komunikator terhadap topik. Jadi dinilai dari semangatnya, dari gairahnya, dari aktifnya, dari antusiasnya, gitu ya. Jadi seorang komunikator akan dikatakan dinamis setidaknya dari semangatnya dia menyampaikan. Ketika berbicara dia tidak terlalu lamban bicara, kemudian ketika ada hal yang harus disikapi secara cepat, dia gesit melakukan sebuah tindakan. Nah, itu bisa dikatakan komunikator itu adalah komunikator yang kredibel dari sisi dinamismenya, ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah sosiabilitas. Yang dimaksud dengan sosiabilitas adalah kesan komunikan terhadap komunikator sebagai orang yang cheerful, mudah bergaul, ramah, dan sangat luwes ketika berinteraksi. Nah, inilah orang-orang yang memiliki sifat-sifat sosiabilitas. Jadi orangnya mudah bergaul, orangnya sangat ramah, cepat kenal, cepat akrab. Itu adalah bagian dari sosiabilitas. Dan yang terakhir, kredibilitas komunikator itu dibangun dari co-orientation, yaitu kesan komunikan tentang komunikator sebagai orang yang mewakili kelompok yang kita sukai, yang komunikan sukai, dan yang mewakili nilai-nilai dari komunikan. Misalnya, dia bicara itu, misalnya calon presiden itu kayaknya cocok dengan nilai-nilai yang saya ini, dia bisa jadi komunikator yang handal. Nah, itu adalah bagian dari co-orientation. Nah, saudara sekalian, itu adalah kredibilitas yang bisa membangun seorang komunikator, dan ada beberapa ahli yang menyebutkan secara sederhana untuk memahami tentang kredibilitas komunikator itu cukup dengan 3 saja, yaitu pertama expertness atau keahlian, 2 trustworthiness itu keterpercayaan, dan yang ketiga adalah attractiveness atau daya tarik. Jadi seorang komunikator yang kredibel, dia ahli, dia bisa dipercaya, dan dia menarik. Itu sudah bisa dikatakan syarat untuk menjadi komunikator yang kredibel, barangkali seperti itu ya. Nah, ini. Nah, berikutnya bisa dipahami ya tentang komunikator. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan bahasan mengenai komunikan. Ya, komunikan sebagai salah satu komponen dari komunikasi, biasa disebut sebagai penerima pesan komunikasi, betul ya. Dan yang harus diperhatikan bahwa komunikan itu memiliki sifat yang heterogen. Ya, heterogen itu apa maksudnya? Beragam. Ya, seperti Anda hari ini kuliah, kan masing-masing punya latar belakang etnis yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda. Budaya yang beda menjadikan bahasanya satu sama lain berbeda. Makanan favoritnya berbeda-beda. Ya, yang dari Palembang sukanya dengan empek-empek, barangkali dengan tekwan. Kalau yang dari Bugis Makassar sukanya coto Makassar misalnya. Yang dari Jawa Barat senangnya sama nasi liwet dan seterusnya. Itu interest yang berbeda-beda, ya. Nah, mengapa ini harus dipahami? Agar komunikator itu bisa mengemas pesan disesuaikan dengan kondisi audiens, dengan kondisi komunikannya. Ya, jadi saudara sekalian, kalau komunikan ini sebagai orang atau sekumpulan orang yang menerima pesan dan mereka memiliki latar belakang yang berbeda, latar belakang demografi, latar belakang sosiografi, ya, itu harus diperhatikan oleh seorang komunikator untuk mendapatkan komunikasi yang efektif. Nah,
Termasuk data demografi itu jenis kelamin, laki-laki dan perempuan berbeda, tentu saja berbeda. Dalam berkomunikasi, ya nanti Anda akan kenal dengan teori Deborah Tannen bahwa komunikasi perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan lebih banyak mengandalkan perasaan misalnya ketimbang logika gitu. Kemudian bagaimana perempuan memiliki gaya komunikasi yang khas, itu juga menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan, sehingga ketika kita berkomunikasi misalnya ternyata audiensnya adalah perempuan semua. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan pasti akan berbeda ketika yang hadir laki-laki dan perempuan begitu bersatu, atau misalnya laki-laki semua atau perempuan semua, itu akan berbeda. Kalau laki-laki saja, misalnya kita mau membahas tentang pemilu, tapi mungkin pendekatannya kita dengan cara menceritakan tentang sepak bola Piala Dunia U17, karena hampir rata-rata laki-laki suka dengan sepak bola gitu. Jadi pendekatan dengan sepak bola mungkin akan memudahkan pemahaman dari audiens terhadap materi yang kita mau sampaikan. Ya, itu dari jenis kelamin. Usia tentu saja ya, anak-anak, remaja, dewasa, lansia akan berbeda. Ya. Menurut Anda paling sulit berkomunikasi dengan mana? Tidak ada yang sulit kalau kita memahami latar belakang mereka. Anak-anak dunianya dunia bermain. Oleh karenanya, kalau berkomunikasi dengan anak-anak, tentulah dengan pendekatan-pendekatan permainan. Ya. Kemudian dengan remaja, ya remaja seperti apa? Kalau generasinya Gen Z, ya barangkali pendekatannya pendekatan dengan bercerita tentang destinasi yang sangat bagus untuk dibuat foto misalnya, atau misalnya bagaimana pengalaman keliling dunia dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang mungkin disukai oleh Gen Z. Bagaimana kalau kita bertemu dengan lansia? Nah, tentu saja lansia di zaman ini usianya berapa? Mungkin pendekatannya dengan lagu-lagu masa lalu yang everlasting misalnya, kita bisa lakukan seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara pengemasan pesan, pendekatan komunikasi agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan cepat dan tepat gitu ya. Nah, kemudian komunikasi juga harus memperhatikan bingkai pengetahuan audiens atau komunikan kita dan keluasan pengalaman mereka yang biasa disebut dengan frame of reference dan field of experience, FOR dan FOE. Nah, ini yang barangkali menjadi catatan bagi kita. Dengan kita memahami FOE dan FOR-nya komunikan, dan kita gunakan itu sebagai bekal bagaimana kita berhadapan dengan mereka, kemasan pesannya seperti apa, kemudian media yang digunakannya apa, itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan komunikasi yang efektif, begitu ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita bicara tentang komunikan, ingat saja komunikan itu heterogen. Kenali masing-masing kebiasaan. Nah, kalau misalnya kita berhadapan dengan yang heterogen, bagaimana cara kita mengemas pesan agar bisa diterima? Ingat dengan konsep one stop shopping. Kita harus bisa memberikan kepuasan, kenyamanan, cara yang general. Tidak boleh terlalu fokus pada golongan-golongan tertentu. Harus bisa dinikmati oleh semua orang. Jangan gara-gara kita orang dari Jawa Barat ya kita khusus pakai bahasa Sunda terus misalnya, atau misalnya karena etnis kita Minang, kita hanya menceritakan tentang itu saja. Kita harus bisa diterima oleh semua kalangan sehingga menyampaikan secara generalis, gitu ya. Dan ini artinya kita harus mengenali siapa komunikan kita, karena komunikan itulah yang akan membuat kita berpikir bagaimana mengemas pesan melalui strategi komunikasi yang tepat. Ya, jadi saudara sekalian, selamat mencoba memahami komunikator. Artinya kita bicara tentang kredibilitas komunikator. Kredibilitas komunikator itu adalah seperangkat persepsi
audiens atau halayak atau komunikan terhadap komunikator, ya. Dan kredibilitas itu dibangun oleh pertama expertness atau keahlian, ya, kemudian dinamisme, kemudian koorientasi, ya, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, dengan demikian saudara bisa mencoba menerapkan, gitu ya. Anda boleh mencoba, kalau saya berhadapan dengan anak kecil usia dari 8 tahun sampai 6 tahun misalnya, mau menyampaikan tentang pemilu, itu bagaimana cara menyampaikannya? Tentu saja akan berbeda manakala kita bertemu dengan orang-orang dewasa, ya. Baik, saudara sekalian, itulah materi tentang komunikator dan komunikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Untuk pemahaman lebih lanjut, saudara bisa buka materi ajar di Live Unpad, ya. Boleh dibuka berulang-ulang. Jika memungkinkan nanti ada pertemuan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut, ya. Terima kasih untuk perhatian saudara pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Saya Yeni Ratna Suminar. Salam komunikasi.